Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah Nabi Saleh alaihissalam. Kaum Samud adalah nama umat Nabi Saleh. Mereka mendiami sebagian wilayah yang dulu pernah ditinggali kaum Ad. Kaum Ad telah diazab Allah akibat kesesatan dan pengingkaran mereka terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun menolak ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi." Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Rupanya tempat tinggal kaum Samud sering dilewati dan disinggahi para pedagang. Tentu saja hal tersebut menguntungkan kaum Samud. Mereka pun menjadi makmur dan sejahtera. Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahi mereka kecakapan ilmu memahat. Mereka bahkan bisa memahat gunung sebagai rumah untuk mereka tinggali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi." Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Namun semua keahlian dan kemakmuran itu ternyata membuat mereka menjadi umat yang lalai. Mereka menjadi kafir dan musyrik. Mereka menyembah berhala serta banyak melakukan kejahatan dan kerusakan di muka bumi. Allah mengutus Nabi Saleh. Makin lama kaum Samud semakin tersesat dan penuh dengan kemusyrikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang hamba pilihannya untuk memberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh, seorang lelaki dari kaum Samud sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia.'" Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Nabi Saleh berusaha keras mengajak kaumnya agar sadar dan meninggalkan penyembahan berhala. "Wahai kaumku," seru Nabi Saleh, "apa yang bisa kalian harapkan dari patung atau berhala-berhala ini?" "Hai Saleh," balas mereka, "akankah kamu mengejek dan menghina Tuhan-Tuhan berhala kami yang telah disembah oleh nenek moyang kita semua?" "Saya tidak bermaksud mengejek, tapi mengajak dan menunjukkan kepada kalian jalan yang benar," jawab Nabi Saleh. "Mengapa kamu melakukannya? Apa urusanmu?" tanya mereka sengit. "Karena sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk menyeru, mengajak kalian agar beribadah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala," kata Nabi Saleh. Mendengar penjelasan Nabi Saleh itu, mereka langsung tertawa. Mereka mengejek dan menganggap Nabi Saleh sudah tidak waras. "Kamu jangan mengada-ngada, hai Saleh. Paling kamu hanya ingin mencari keuntungan dari dakwahmu itu," kata mereka. "Aku berlindung dan berserah diri kepada Allah. Balasan untukku hanya dari Allah," jawab Nabi Saleh. Mukjizat Nabi Saleh. Nabi Saleh terus berdakwah meski kaum Samud semakin memusuhinya. Kesabarannya merupakan sifat Nabi Saleh akhirnya membuahkan hasil. Sebagian kecil dari umatnya ada yang menjadi pengikut beliau. Hal itu membuat mereka yang ingkar dan memusuhinya menjadi gelisah. Kuil-kuil yang biasanya penuh kini terlihat sepi. "Pasti ini gara-gara orang tua gila itu," kata mereka geram. "Dia telah berhasil menghasut dan memengaruhi saudara-saudara kita. Ini tidak boleh kita biarkan." "Betul," sahut yang lain. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Tidak ada cara lain, kita harus mempermalukan dia," celetuk seseorang. "Maksudmu apa?" tanya yang lain. "Kita pergi ke rumahnya, kita minta dia membuktikan diri bahwa dia memang benar seorang nabi. Tapi aku yakin dia pasti hanya seorang nabi palsu, jadi biarkan semua orang melihat kepalsuan dia," jawab orang itu. "Boleh juga idemu," sahut yang lain. "Jika semua orang tahu kepalsuan Saleh, dia tidak akan pernah lagi bisa membujuk kita semua," ujar orang itu. Akhirnya mereka semua pergi mendatangi rumah Nabi Saleh, tapi rupanya Nabi Saleh tidak ada di rumah. "Hai Saleh, rupanya di sini kamu," kata mereka setelah menemukan Nabi Saleh di dekat sebuah sumur. "Kami semua mencarimu untuk meminta bukti kenabian dan kerasulanmu." Nabi Saleh terdiam sejenak. Beliau memandangi satu persatu wajah orang-orang yang berdiri di hadapannya itu dengan sikap tenang. "Mengapa kamu tidak menjawabnya?
Tidak sanggupkah kamu? Kami yakin kamu pasti akan mengaku-ngaku sebagai seorang nabi kan? Ejek mereka. Dengan petunjuk dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Soleh kemudian memukulkan tongkatnya ke sebuah batu besar. Tiba-tiba muncul seekor unta betina yang besar dari batu itu. Ya, benar. Mukjizat Nabi Soleh adalah dapat mengeluarkan unta betina dari dalam batu besar. Apa ini yang kalian inginkan? Tanya Nabi Soleh. Semua orang yang mengejek seketika terdiam tanpa kata. Mereka mengucek-ngucek mata mereka, tak percaya dengan keajaiban yang baru mereka lihat itu. Bagaimana unta betina itu bisa tiba-tiba muncul dari batu? Bisik lelaki yang tadi paling bersemangat mengejek Nabi Soleh kepada temannya. Aku juga tidak tahu, bisik temannya itu. Mengapa kalian diam saja dan tidak menjawab pertanyaanku? Ujar Nabi Soleh, tapi mereka semua tetap terdiam. Baiklah, rawat unta betina ini dengan baik. Dia akan memberi kalian banyak manfaat. Jangan kalian sakiti, apalagi membunuhnya. Jika kalian melanggarnya, akan datang azab yang pedih untuk kalian, tegas Nabi Soleh. Hingga beberapa lama, unta betina itu hidup damai di tengah-tengah kaum Tsamud. Susu segar yang dihasilkan unta betina itu rupanya sangat menyehatkan bagi kaum Tsamud. Namun, sifat dengki dan iri masih melekat di hati kaum Tsamud. Mereka berpikir bahwa unta betina Nabi Soleh itu telah mengurangi jatah air sumur untuk ternak mereka. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Dengan adanya unta betina Soleh yang meminum dari sumur tersebut, air sumur itu malah semakin melimpah ruah. Bahkan, air di sumur itu tetap melimpah saat musim panas. Ya, kedengkian benar-benar telah merasuki jiwa dan akal pikiran mereka. Mereka ingin melenyapkan unta betina Nabi Soleh itu, tapi tak ada satupun dari mereka yang berani melakukannya. Apakah kamu berani membunuh unta itu? Tanya seorang lelaki pada temannya. Saya sungguh tak berani. Kita telah menyaksikan sendiri bagaimana Soleh dengan tongkat saktinya mengeluarkan unta tersebut dari batu. Aku takut terjadi apa-apa dengan kita semua jika kita membunuh unta itu, jawab temannya itu. Ah, bilang saja bahwa kamu takut, tegas lelaki itu. Ya, aku memang takut, balas temannya. Aku memikirkan keselamatan kita semua jika kita membunuh unta betina itu. Azab Allah Subhanahu wa taala. Unta betina Nabi Soleh hidup dan berumput dengan tenang di padang rumput dekat sumur milik kaum Tsamud. Hingga kemudian seorang janda kaya raya membuat sayembara. Barang siapa berani membunuh unta betina Nabi Soleh, ia akan mendapat hadiah uang yang sangat banyak. Wah, hadiahnya sangat menarik, decap beberapa pemuda kaum Tsamud. Tapi ancaman Soleh itu juga tidak main-main. Apakah di antara kita ada yang berani menerima tantangan sayembara itu? Tidak ada satupun pemuda yang menjawab. Mereka hanya saling pandang satu sama lain. Mereka sadar bahwa mereka tak punya nyali untuk membunuh unta betina Nabi Soleh. Meskipun mereka tak suka dengan unta betina itu, tapi untuk membunuhnya mereka masih berpikir 1000 kali. Namun dua orang lelaki, yaitu Mushada bin Muharrij dan Gudar bin Salif, tergiur dengan hadiah sayembara tersebut tanpa pikir panjang. Mereka membunuh unta betina Nabi Soleh. Benar saja, 3 hari setelah itu, azab yang dikatakan Nabi Soleh terjadi. Guntur bergemuruh di langit dan bumi bergoncang sangat dahsyat. Kaum Tsamud pun musnah karena azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari mereka yang ingkar itu selamat. Sementara itu, mereka yang beriman dan menjadi pengikut Nabi Soleh telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari sebelum azab terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Soleh dan pengikutnya untuk meninggalkan Al-Hijr dan pergi ke Ramallah, sebuah wilayah di Palestina. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Soleh dan orang-orang yang beriman bersama dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Quran Surat Hud ayat 66. Demikianlah cerita Nabi Soleh alaihissalam dan kaum Tsamud. Dari kisah Nabi Soleh alaihissalam tersebut ada hikmah yang dapat kita petik, yaitu azab Allah itu sangat pedih dan diperuntukkan bagi mereka yang ingkar dan zalim. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.